Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami sedikit koreksi 0,2% di level 7044 dengan adanya net sell asing di market reguler sebesar 702 miliar, juga untuk market tuna dan negosiasi 34 miliar, sehingga untuk all market hari ini net sell 736 miliar dari investor asing. Dan dari kurs rupiah hari ini ada pelemahan 0,4% di level Rp16.319 per 1 US dollar. Nah, ini sebenarnya cukup wajar ya, ketika kurs rupiahnya melemah, maka asing ini akan cenderung melakukan net sell ya, atau penjualan lebih besar dibandingkan dengan akumulasinya terhadap saham-saham yang ada di IHSG. Namun, saya rasa net sell yang terjadi ini merupakan dampak ya guys ya, dari pemberitaan COVID yang ternyata mulai merebak kembali katanya ya di Asia Tenggara. Di negara-negara Asia Tenggara seperti contohnya kemarin di Malaysia, lalu ada Singapura, ya di Hong Kong dan juga Thailand. Nah, ini baru muncul lagi guys ya setelah adanya surat edaran ya dari Kementerian Kesehatan terkait peringatan waspada COVID-19. Nah, ini kan surat edaran ini ya namanya surat edaran pasti disebarluaskan gitu ya. Dan beritanya ya lagi-lagi di blow up ya guys ya terhadap media online. Jadi, seperti yang teman-teman lihat ya di layar, Kementerian Kesehatan kan ini melaporkan ada 7 kasus baru ya COVID di Indonesia, dengan total yang terkena adalah 72 orang. Teman-teman juga bisa lihat pemberitaan terkait dengan COVID-19 ini juga marak lagi diberitakan ya guys ya, katanya masuk lagi ke Indonesia. Nah, apakah ada hubungannya dengan vaksin Bill Gates ya? Tentu kita bisa menduga ya hal itu berkaitan, tapi entah guys ya kedepannya akan seperti apa. Apakah ini akan menjadi sentimen yang negatif dan, sehingga bisa menurunkan harga saham lagi seperti di tahun 2020 lalu ya. Tapi perbedaannya ya di tahun 2020 lalu, pemerintahnya denial gitu ya. Pemerintah mengatakan COVID tidak akan masuk ke Indonesia. Pada kenyataannya ya bulan Mei, Juni adalah titik awal saham anjlok dan banyak juga ya yang mengalami kerugian akibat anjloknya saham karena pandemi COVID-19 tersebut dan semua karyawan dirumahkan, lalu anak sekolah juga online ya semuanya work from home gitu guys ya dan harus memakai masker kalau misalkan keluar rumah seperti itu. Tentu saja kita sebagai investor tidak ingin hal ini kembali terjadi ya, tapi kalau misalkan ini lanjut ya di blow up terus oleh media ya kasus-kasusnya ini menjadi lebih besar lagi ya maka tentu saja bisa menjadi salah satu katalis negatif sehingga kita akan ambil akan ambil sikap waspada seperti itu. Lalu bagaimana dengan kondisi ekonomi Indonesia ya? Teman-teman juga mungkin, melihat ya guys ya, setiap hari kita disuguhkan dengan, adanya pabrik-pabrik yang melakukan PHK, perusahaan-perusahaan yang, mem-PHK karyawannya meskipun sudah bertahun-tahun bekerja, ada yang sudah 5 tahun, 8 tahun bekerja, mereka harus terkena PHK, gitu guys ya. Karena ketika daya beli masyarakat melemah akibat kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, nah, maka bukan hanya akan merembet ke kita saja ya sebagai konsumen, sebenarnya ini juga akan merembet terhadap perusahaan, guys. Jadi perusahaan yang sahamnya kalian investasikan, jika labanya anjlok, harga sahamnya juga akan anjlok dan dividennya juga berpotensi akan lebih rendah. Nah, ini tentunya sangat berkaitan. Dan di bulan Mei kemarin laporan dari, deflasi Indonesia di 0,37% ya, guys, ya. Ini juga menjadi sinyal, terhadap, daya beli masyarakat ya atau tekanan lah ya terhadap daya beli masyarakat dan memang ini sudah kita rasakan ya sejak akhir 2024. Lalu banyak juga ya, guys, ya bukan hanya perusahaan bahkan distributor ya Levi's dan juga Puma. Di Indonesia ini ternyata juga menghentikan operasionalnya dan sebenarnya banyak ya perusahaan-perusahaan yang menengah ya guys ya itu sudah mulai bangkrut, sudah mulai hengkang gitu guys ya, tidak bisa lagi melakukan produksi dan penjualan tentunya. Dan perusahaan-perusahaan besar ya banyak yang melakukan PHK seperti itu. Bahkan televisi nasional pun juga ikut melakukan PHK. Nah, sebenarnya awal mulanya dari kekurangannya lapangan pekerjaan di Indonesia adalah banjirnya produk impor luar negeri. Jadi lebih banyak, orang-orang yang ini ya guys ya, importir ya, orang-orang importir yang langsung ya menjual produk-produk dari luar negeri, yang artinya
Ketika produk luar negerinya banjir, maka yang diuntungkan adalah pabrik di luar negeri, bukan di Indonesia. Pabrik-pabrik lokal akan tertekan gitu ya, karena yang impor ya adalah produk dari luar. Ini juga berdampak sangat negatif ya terhadap manufaktur di Indonesia. Ini awal mulanya ini guys sebenarnya gitu ya. Kalau misal teman-teman bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih lapangan pekerjaan ini berkurang di Indonesia? Adalah karena perusahaannya labanya turun. Kenapa labanya turun? Karena daya beli masyarakat juga turun dan terkena PHK. Nah, asal muasalnya adalah dari banjirnya produk impor yang menekan laba perusahaan, sehingga perusahaan mau tidak mau mem-PHK karyawannya. Seperti itu guys, ini akan terus menjadi lingkaran setan dan akan berdampak sangat negatif untuk kelangsungan manufaktur Indonesia dan juga lapangan kerja di Indonesia tentunya akan semakin sedikit. Yang pertama kita akan bahas dulu untuk saham big banks ya guys ya. Meskipun hari ini cukup sideways, tapi untuk BBCA ada koreksi 0,5% di level Rp9.050 per saham dan kita lihat ada distribusi juga, terutama dari BK, ZP dan juga KZ ya guys ya. Lalu retail ya, banyak yang akumulasi nih terpantau retailnya masuk, ada XC, SQ, XL, lalu ada MG, OD dan juga PD ya guys ya. Nah, apakah ini adalah peluang untuk re-entry lagi, untuk masuk lagi di saham big banks atau mungkin, harga sahamnya akan turun lebih dalam lagi? Jika melihat ya dari, 2 katalis yang tadi sudah kita bahas ya, makanya tadi kita bahas agak panjang lebar ya, agar teman-teman lebih paham lagi. Kalau misalkan kita lihat dari 2 katalis tadi, yang pertama adalah, mulai merebaknya lagi pemberitaan COVID-19 ya oleh media-media besar. Lalu yang kedua adalah, daya beli masyarakat yang masih turun ya dan faktor ekonomi ini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah kita. Maka dari 2 faktor ini tentu saja menjadi katalis yang cukup negatif dan bisa saja membuat saham big banks kembali anjlok, seperti itu. Dan ini pun sebenarnya tercermin ya dalam laporan keuangan saham big banks ya di mana labanya rata-rata stagnan dan bahkan terjadi penurunan ya. Teman-teman coba cek ya di laporan bulanannya untuk saham perbankan besar terutama untuk BBRI, BBNI dan Bank Mandiri seperti itu. Meskipun BBCA sudah di zona oversold tapi net sell asingnya masih cukup besar guys ya. Jika kita perhatikan untuk net sell asing di saham BBCA itu mencapai 293 miliar ya, meskipun lebih rendah dibandingkan kemarin ya yang mencapai 1 triliun, tapi untuk net sell di 290 miliar ini menurut saya cukup lumayan besar gitu ya. Jadi perlu diperhatikan apakah ini adalah, potensi ya, adanya potensi penurunan atau, big big banks BBCA ini bisa kembali rebound. Tapi menurut saya dengan 2 katalis tadi ya, pastinya akan ada koreksi lanjutan, sehingga kita lebih memilih, waspada ya. Kita akan ambil sikap waspada dan tentunya dengan strategi holding cash, seperti itu. Tujuannya apakah holding cash? Ya agar kita bisa ambil lagi saham-saham murah di harga saham-saham bagus di harga murah maksud saya. Jadi ketika sahamnya naik ya tentu kita akan jualan, ketika sahamnya turun ya kita bisa beli lagi, seperti itu ya. Karena, tidak ada yang naik terus ya kecuali, emas Antam, seperti itu. Harga saham Antam dan emasnya ya terus naik. Oke guys, jadi untuk, BMRI atau Bank Mandiri ya, kita lihat ada koreksi 0,4% di level Rp5.050 per saham. Sebenarnya saham Antam juga sempat tertekan ya waktu itu, tapi karena, banyaknya krisis yang terjadi ya baik itu peperangan, di regional ya, India Pakistan, Israel Palestina ya guys ya, Rusia Ukraina, membuat harga emas terus melambung. Ya ditambah kemarin trade war, ya membuat ketidakpastian ekonomi, emas lanjut naik lagi. Dan ya kita lihat juga ini Covid baru muncul lagi ya diberitakan. Oke, jadi untuk Bank Mandiri kita lihat ya net sell asing, terjadi di mana mayoritas investor asing jualan. Retail terpantau masuk ada YPMG, CCSQ, XL ya dan juga XC, PDNI juga terpantau akumulasi ya. Jadi tentu kita tidak ingin, ambil resiko yang lebih besar ya, lebih baik kita cari aman dulu aja ya, kita santai dulu aja. Nanti kita bisa beli lagi saham bagus di harga murah. Oke, jadi untuk Bank Mandiri ada net sell 106 miliar hari ini. Meskipun tidak terlalu besar, tapi overall untuk 4 hari ya bahkan 1 minggu terakhir ini cenderung net sell. Jadi teman-teman harus waspada ya untuk Bank Mandiri. Ada peluang Bank Mandiri bisa kembali terkoreksi meskipun hari ini kita lihat ada rejection dari MA 50-nya. Lanjut untuk BBNI guys, BBNI, hari ini masih close di harga yang sama ya seperti kemarin meskipun hari ini sempat turun juga ya ke MA 50 di 4.260-an. Untuk BBNI ada sedikit akumulasi terutama dari AZ, OD dan juga AK guys.
So, kalau misalnya kita lihat ya untuk saham BBNI, hari ini net sell di 10,9 miliar dan kalau misalnya kita lihat 1 minggu terakhir pun ini masih cenderung, asingnya jualan gitu ya. Jadi belum akumulasi kembali sehingga masih ada peluang saham BBNI bisa lanjut terkoreksi. Nanti kita akan rekap ya guys ya, bagaimana strategi di saham banking. Untuk BBRI kita lihat hari ini, juga close di harga yang sama, sempat turun breakdown di bawah MA 150, di bawah, 4.100-an ya, hari ini sempat turun ke area low di 4.120. Untuk BBRI ada akumulasi dari BBTP ya guys ya, jadi asingnya sih sedikit akumulasi, hari ini terpantau ya ada, sedikit pembelian. Dengan net buy 78,7 miliar dari asing ya, kemarin net sell di 325 miliar sehingga tetap BBRI pun sebenarnya masih dalam posisi yang cukup, waspada guys ya. Nah, jadi bagaimana Kak dengan saham big banks-nya? Kalau misal teman-teman masih floating loss, ya kita rekap semua nih. Untuk all big banks, kalau misal teman-teman masih nyangkut floating loss, kemarin kan sudah dapat dividen dan mungkin dividennya sudah diakumulasikan kembali ya, sudah ditambahkan lagi, di-averaging down lagi, itu bagus ya. Dan ini merupakan peluang untuk kalian averaging down lagi. Jadi jangan dulu teman-teman buru-buru beli ya di fase saat ini karena ini baru awal dari pemberitaan Covid ya. Kita sebutnya pemberitaan Covid, bukan Covid lagi gitu ya. Karena apakah ini akan terus di-blow up ya, apakah akan jadi hal yang besar gitu guys ya di Indonesia dan menjadi peraturan lagi seperti dulu ya. Ketika, banyak karyawan yang dirumahkan ya, work from home, lalu juga, sekolah online dan lainnya. Nah, kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, mobilitas dibatasi, maka itu adalah sudah gongnya. Nah, ini kan baru awal nih, jadi tentu kita harus waspada. Kalau misalkan sudah terjadi ya, peraturan-peraturan yang dulu sempat kita rasakan terulang kembali, maka teman-teman mulai bisa melirik lagi saham-saham yang sudah jatuh tentunya ke harga yang lebih murah. Nah, di sanalah waktunya kita borong. Jadi untuk sekarang karena ini masih awal, ya kita harus tetap pantau terlebih dahulu, kita akan waspada dan mungkin sebagian kita akan hold cash. Jadi nanti kita bisa beli saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk, seperti itu. Namun meskipun ya hari ini big banks-nya rata-rata sideways dan terdistribusi ya, tapi ada beberapa saham yang ternyata cukup menarik kenaikannya dan, terlihat akan ada technical rebound. Yang pertama adalah Raja guys, Raja ada kenaikan 9,3% di level Rp2.680 per saham. Kenaikan ini karena adanya akumulasi dari investor asing guys ya. Kalau misalnya kita perhatikan untuk foreign-nya, ini ada AK, CCZP, dan juga BK yang hari ini terpantau akumulasi cukup besar di saham Raja. Jadi untuk trend following saya rasa masih oke. Raja hari ini ada net buy 12,1 miliar ya guys ya, cukup lumayan besar sebenarnya, tapi tentu saja ya tetap akan ada resiko kalau misal teman-teman melakukan trading. Dan, untuk trend following itu kan part of trading ya, jadi tetap harus ada trading plan-nya. Jadi untuk saham Raja cukup menarik untuk dipantau besok dan, untuk trend following juga oke. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah mulai cicil beli hari ini, tinggal lanjut hold dan mungkin besok akan averaging up juga tidak masalah gitu ya. Jadi ada juga investor ataupun trader yang biasa melakukan cicil beli dan nanti ketika jual juga cicil jual. Seperti itu ya, it's okay. Ya yang penting teman-teman bisa cuan di saham meskipun dari, capital gain, tapi biasanya capital gain memang lebih besar dibandingkan persentase dividen. Kalau misalkan dividen 9%, 10% sudah besar, maka capital gain bisa lebih dari itu, bisa 15%, 20%, bahkan antam cuan beggar 100%. Lanjut ke saham Ratu guys, Ratu hari ini juga ada pergerakan naik ya, naik 5,6% di level Rp6.125 per saham. Meskipun cukup netral, tapi asingnya akumulasi dan kita lihat retailnya mulai jualan. Jadi untuk asing hari ini ada DPAK sebagai top buyer ya, dengan akumulasi di angka 6,1 miliaran, seperti itu. Oke, jadi kita lihat ya, hari ini untuk Ratu. Net buy asing di 16,4 miliar, cukup besar guys untuk saham Ratu ya akumulasinya. Jadi bisa pantau untuk besok ya saham Ratunya teman-teman yang, mungkin masih mencari-cari peluang ya di saham yang bagus, saya rasa Raja Ratu ini bisa menjadi salah satu alternatif juga untuk mencari cuan di saham di IHSG. Meskipun ya tetap harus menggunakan trading plan.
Selanjutnya adalah PSAB ya guys ya. PSAB, kemarin kita bahas ya, meskipun kemarin kayaknya kita bahas di IQ ya. Jadi untuk PSAB ada kenaikan hari ini 24,6%, melanjutkan kenaikan kemarin di 25%. Jadi hari ini juga lanjut arak lagi ya guys ya, atau auto reject atas, dan teman-teman bisa perhatikan akumulasinya datang dari investor asing. Nah, ketika investor asingnya ini akumulasi besar-besaran ya guys ya, ada AKCCBK dan net buy, nah maka harga saham itu akan mudah untuk naik. Kenapa kita bahas ini? Karena ini sebagai, rujukan juga ya untuk teman-teman yang mungkin belum mengerti ya. Kenapa investor asing ini, tidak banyak apa ya, tidak banyak masuk di saham big banks dan malah akumulasi saham-saham seperti PSAB, Antam gitu ya. Karena kalau misal teman-teman perhatikan hari ini yang paling banyak diakumulasi asing adalah Antam dan PSAB gitu ya, dengan, Antam melanjutkan kenaikan 1,2%, dengan net buy 141 miliar, sedangkan PSAB naik ARA 25%, ya 24,6% dengan, net buy 52,2 miliar gitu ya. Jadi ketika asingnya banyak masuk, maka harga saham akan sangat mudah untuk naik gitu ya. Tapi juga tergantung katalisnya. Nah, kalau katalis untuk PSAB, Antam itu kan karena harga emas yang cenderung naik ya dan tetap bertahan, dikarenakan memang ketidakstabilan ekonomi ya dan, kita lihat juga pandemi Covid ternyata mulai diberitakan kembali gitu ya. Jadi untuk saham big banks kalau misalkan memang terjadi net sell, maka harga sahamnya akan sulit untuk naik. Nah, eee, pembahasan kita sebenarnya ke arah sana agar teman-teman juga lebih mengerti dan lebih paham gitu ya. Jadi kenapa sih kita selalu, melihat ya dari sisi money flow terutama dari asing gitu ya? Karena itulah yang terpenting untuk big caps di Indonesia. Saham big caps, big banks itu akan sangat mudah untuk naik jika asingnya melakukan akumulasi. Oke guys, jadi menurut teman-teman gimana nih ya dengan di-blow up-nya lagi pemberitaan-pemberitaan oleh media terkait dengan pandemi Covid ini yang katanya ya kembali mengganas di Asia Tenggara, melanda lagi ya terhadap Indonesia yang juga kembali siaga. Bahkan, Bapak Prabowo Subianto selaku presiden juga memanggil Kementerian Kesehatan ke istana ya guys ya untuk membahas kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, gimana nih menurut teman-teman gitu ya, apakah ini akan kembali terjadi atau tidak? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.